Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, jika minggu lalu kita langsung saja pada materi kita hari ini, yaitu tentang konstruksi irigasi. Di mana minggu lalu kita membahas tentang konstruksi jembatan. Nah, adapun bahasan kita hari ini yaitu yang pertama, pengertian dari irigasi, tujuan irigasi, ketiga, manfaat irigasi, keempat, sistem irigasi, yang kelima, klasifikasi jaringan irigasi, dan selanjutnya yaitu konstruksi irigasi. Baiklah, yang pertama, adapun pengertian dari irigasi adalah penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, dan pengaliran air menggunakan sistem saluran dan bangunan tertentu dengan tujuan sebagai penunjang produksi pertanian, persawahan, dan perikanan. Adapun tujuan dari irigasi diantaranya yaitu untuk mengatur suhu, membersihkan tanah atau memberantas hama yang berada dalam tanah dan membahayakan bagi tanaman. Dan yang terakhir yaitu untuk menambah persediaan air tanah. Manfaat irigasi diantaranya dapat untuk mencuci dan mengurangi garam tanah, untuk mengurangi bahaya erosi tanah, dan yang terakhir yaitu untuk melunakkan pembajakan dan gumpalan tanah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis atau sistem dari irigasi. Yang pertama yaitu irigasi permukaan, di mana irigasi permukaan ini dianggap sebagai irigasi paling kuno karena tekniknya dengan mengambil air dari sumbernya, biasanya dari sungai, dengan menggunakan bangunan berupa bendungan atau pengambilan bebas. Nah, kemudian air tersebut disalurkan ke lahan pertanian menggunakan pipa atau selang. Memanfaatkan daya gravitasi sehingga tanah yang lebih tinggi akan terlebih dahulu mendapat asupan air. Penyaluran air yang demikian terjadi secara teratur dalam jadwal dan volume yang telah ditentukan. Lalu ada irigasi bawah permukaan. Nah, seperti namanya, irigasi ini menerapkan sistem pengairan bawah pada lapisan tanah untuk meresap air ke dalam tanah di bawah daerah akar dengan menggunakan pipa bawah tanah atau saluran terbuka. Digerakkan dengan gaya kapiler di mana lengas tanah berpindah menuju daerah akar sehingga dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Dengan demikian, irigasi jenis ini menyasar bagian akar dengan pemberiannya asupan nutrisi sehingga dapat disalurkan ke bagian lain tumbuhan dan dapat memaksimalkan fungsi akar untuk menopang tumbuhan. Lalu ada irigasi dengan pancaran, di mana dibandingkan dengan yang kedua sebelumnya tersebut, irigasi ini terbilang lebih modern karena memang baru dikembangkan belakangan ini. Caranya dengan cara menyalurkan air dari sumbernya ke daerah sasaran yang menggunakan pipa di lahan yang menjadi sasaran. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu irigasi pompa, di mana mengalirkan berbagai jenis air dan sumber air
Nah, biasanya sumur. Nah, kelahan pertanian menggunakan pipa atau saluran. Jika sumber air yang digunakan dalam jenis ini bisa diandalkan, artinya tidak surut pada musim kemarau, maka kebutuhan air pada musim kemarau bisa di-backup dengan jenis irigasi pompa air ini. Lalu yang kelima yaitu irigasi lokal, di mana melakukan kerja distribusi air menggunakan pipanisasi, di mana pipanya dipasang di suatu area tertentu sehingga airnya hanya akan mengalir di daerah tersebut aja, di area tersebut. Nah, seperti halnya jenis irigasi permukaan, irigasi lokal menggunakan prinsip gravitasi, sehingga lahan yang lebih tinggi terlebih dahulu mendapat air. Yang keenam yaitu irigasi dengan ember atau timba, di mana mereka mengangkut air ini dengan cara dengan ember atau ditimba, kemudian menyirami secara manual pada lahan pertanian yang mereka tanami. Lalu irigasi tetes, di mana menjalankan distribusi air ke lahan. Caranya yaitu dengan menggunakan selang atau pipa yang berlubang dan diatur dengan tekanan tertentu, sehingga pengaturan demikian air akan muncul dari pipa berbentuk tetesan dan langsung pada bagian akar tanaman tersebut. Nah, demikian untuk sistem jaringannya. Nah, lalu ada konstruksi irigasi. Nah, konstruksi utama dan ada konstruksi pelengkapnya. Yang utama yaitu ada bangunan pengelak, bangunan pengambilan, penguras, bangunan pelindung, dan konstruksi pelengkapnya itu adalah bangunan yang untuk mengukur debit airnya dan jembatan di atas bendungannya tersebut. Menggunakan pengukuran debit air berfungsi untuk mengetahui ketinggian muka air di sungai maupun muka air yang memasuki saluran. Nah, adapun jembatan yang dibangun di atas bendung itu berfungsi untuk memudahkan masyarakat menjangkau bangunan utama. Adapun klasifikasi jaringan irigasi yaitu jaringan irigasi sederhana, di mana pembagian air tidak diukur dan diatur sehingga kelebihan air yang ada pada satu petak akan dialirkan ke saluran pembuang. Nah, pada jaringan ini terdapat beberapa kelemahan, diantaranya yaitu pemborosan air, sehingga terjadi pengendapan dan pembuangan biaya akibat jaringan dan penyaluran yang harus dibuat oleh masing-masing desa. Lalu yang ke B, jaringan irigasi semi teknis, di mana bangunan bendungnya terletak di sungai lengkap dengan pintu pengambilan tanpa bangunan pengukur di bagian hilirnya. Nah, beberapa bangunan permanen biasanya mudah dibangun di jaringan saluran. Nah, bangunan ini dipakai untuk melayani daerah yang lebih luas dibanding jaringan irigasi sederhana. Dan yang terakhir yaitu jaringan irigasi teknis, di mana saluran pembawa dan saluran pembuang sudah benar-benar terpisah. Nah, pembagian air dengan menggunakan jaringan irigasi teknis ini merupakan yang paling efektif, di mana pertimbangan waktu merosotnya kebutuhan air pada irigasi ini dapat memungkinkan dilakukan pengukuran pada bagian hilir. Nah, demikianlah ringkasan kita tentang irigasi. Nah, untuk hari ini Ibu rasa cukup dan bisa diulang kembali. Kita catat yang penting-pentingnya, ambil intisarinya saja, ditulis di dalam buku catatan. Untuk tugas dikumpul
paling lambat untuk pertemuan minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.